Yang pertama yang datang tuh rame, dan kedua untuk apa ya? Ini sih kata orang Indonesia yang tinggal di sana ya, berdasarkan ceritanya. Untuk orang Jerman yang biasanya kalau mereka apaan sih cabut gitu, maksudnya keluar bioskop gitu, ini stay. Di minggu pertama tuh kita masih banyak banget ngambil adegan di luar. Ya, masih outdoor. Masih outdoor, maksudnya ya pokoknya yang exterior day dan sebagainya. Nah, terus pas udah masuk minggu kedua menuju minggu ketiga, udah full tuh yang scene-nya tuh mungkin cukup sulit, cukup tricky juga dan malam. Jadi tuh segedung-gedung ditaruh kain hitam. Satu, lumayan nambah pengap lagi. Kedua, gue tuh lumayan jadi kayak disorientasi, kayak ini tuh jam berapa ya Iya, gitu. sering kayak Karena gitu. kan nggak kena Sinar matahari seharian tuh rada bikin badan lo bingung Iya, juga bener. ya gitu. It's a Ghost Global Horror Story. Delapan 88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. Your number one music station. Global People, Edo Frizandi, Dan juga ada Esta Martin balik lagi di Ghost Global Horror Story. Dan malam ini kita kedatangan tamu spesial lagi, Global People. Betul. Kalau minggu lalu itu kita kedatangan soal film horor juga. Ya. Nah. Tapi berbasiskan kepercayaan ya. Ya benar. Bahkan genrenya waktu itu adalah body horror. Body horror. Nah, malam ini kita kedatangan tamu spesial juga. Minggu lalu ada satu orang, kali ini ada dua orang. Betul. Boleh diperkenalkan dulu? Halo Global People, aku Rachel Amanda. Halo, aku Lutesya. Kami dari film Monster Pabrik Rambut. Itu dari namanya aja, gue yang gondrong juga akhirnya ikat rambut. Takut keambil. Tapi sebelum itu penasaran juga sih, film Monster Rambut ini kan sebenarnya udah tayang di Berlinale tanggal 14 Februari kemarin ya, lebih awal ya. Nah itu gimana sih akhirnya respon orang-orang yang pertama kali ngeliat? Jadi emang film Monster Pabrik Rambut ini kan ya memang karena bagian dari, setauku ya, salah satu part of World Cinema Fund Berlinale, jadi memang harus diputar pertama di sana. Dan kayaknya karena ini filmnya Mas Edwin ya, dan film Mas Edwin tuh kayaknya sudah sangat terkenal juga gitu di kalangan warga-warga Berlin gitu dan sekitarnya. Jadi rame, yang pertama yang datang tuh rame, dan kedua untuk apa ya? Ini sih kata orang Indonesia yang tinggal di sana ya, berdasarkan ceritanya. Untuk orang Jerman yang biasanya kalau mereka apaan sih cabut gitu, maksudnya keluar bioskop gitu, ini stay. Banyak yang stay di dalam bioskop gitu, dan rata-rata pada suka sih. Karena ini filmnya Mas Edwin kayak harus nonton film ini gitu. Kalau mereka malah kayak udah menjadwalkan untuk nonton film ini gitu. Oke, yang berangkat tuh Kamanda, Kak Lutesa enggak ya? Aku enggak. Kemarin Tesya lagi berhalangan. Oke, gitu. hampir 2000 penonton kan. Katanya. Rasanya gimana? Kan film sendiri nih. Surreal sih jujur, kayak apa nih gitu, kok rame, kok bule banyak Banyak bule. Iya. Kok bule banyak nih gitu. Dan seneng sih pasti gitu, kayak nggak, kebetulan juga itu pertama kalinya pengalaman gue ke festival film internasional juga gitu, jadi nggak punya pengalaman sebelumnya juga. Jadi pas ngeliat oh gini ya, dan jadi tahu kayak ternyata film Indonesia tuh juga responnya tuh udah sebesar ini juga gitu, di kancah internasional gitu. Kayak kebetulan kita juga berangkat bareng film lainnya juga gitu kan sebenarnya gitu, yang horor juga. Jadi apa ya, kayak senang aja gitu, ternyata orang-orang tuh udah aware sama film-film Indo. Iya sih, apalagi tahun ini tuh kayaknya banyak ya rilisan film horor di Indonesia ya. Lumayan. Dari mulai Januari kan. Rame Dan lagi. yang lagi mau tayang juga banyak juga kan yang lagi promo-promo gitu. Dan genrenya itu makin beragam sih, ada. Iya, bener. Bahkan kemarin baru tahu juga ada Body horror. gitu. Yang ini kan sebenarnya secara keseluruhannya horor fantasi kan. Horror fantasy. Tapi ada dark komedinya, ada body horror juga. Dan gue kan sempet lihat beberapa cuplikan tuh kayak yang Iqbal itu kan katanya prostetiknya ribet dan butuh waktu yang lama juga kan gitu. Nah itu kalau dari kalian ada prostetiknya sendiri apa seperti biasa aja? Kalau kita Ini kan kakak ade kan? ceritanya. Tapi untungnya karakter kita tidak membutuhkan prostetik yang seribet Iqbal. Tapi untuk merubah physical kita, palingan aku tuh pakai extension rambut yang panjang banget sepantat. Terus salah satu
kita berusaha untuk menggelapkan kulit kita. Jadi emang harus jemuran, dan kalau di makeup tuh bukan makeup biasa tapi pakai makeup airbrush, pakai sikat gigi. Ya nggak sih? Iya sih kan, mending kalau airbrushnya mesin, enggak ini sikat gigi. Iya, karena sikat gigi. Jadi biar Airbrushnya kelihatan. manual ya. Airbrushnya manual. Tapi ada yang pakai mesin, tapi ada yang pakai sikat gigi buat nambahin detail-detail sunspotnya gimana. Iya. Efek sampingnya Kak apa? Apa Efek efeknya? samping. Jujur kalau gue Airbrush kan. kadang suka rada belang sih, kayak kulit gue tuh Belang. kayak ya kenapa ini coklat ini enggak Iya, gitu. Karena selain berjemur, kalau gue tuh dikasih kayak apa sih? Sekarang kan ada tan tissue gitu. Jadi kayak tisu basah tuh kayak lo pakai, dia nggak ada warnanya sebenarnya, tapi Berapa jam besokannya atau kemudian berapa jam kemudian dia tuh akan ngegelapin kulit gitu. Itu ada terus kalau dia di extension rambut Extension. panjang, gue tuh rambutnya dikeritingin, di Oke. perm, keriting gitu, karena sama buat biar ngasih tekstur, biar kalau berantakan tuh lebih kelihatan berantakan mungkin daripada kalau lurus doang. Terus ya itu sih ya, paling kita tuh kalau kita lebih ribetnya ke itu, ke tanning, terus ya itu. Itu soft Oh lens. iya, kalau gue juga kebetulan dikasih kontak lens gitu, gue pakai soft lens. Seperti biasanya Mas Edwin tuh kayak punya detail yang ya mungkin buat Sebenarnya nggak kelihatan juga mungkin sih. ya either orang ngeh atau enggak, tapi Iya. dia kan sangat, maksudnya dia dengan imajinasinya tuh dia tuh kayak pengen, gue tuh pengen buletan item mata lo tuh lebih gede dikit deh Oke. gitu. Tapi Sedetail itu ya. tapi bukan yang, kan sekarang juga banyak kan yang Ya. kontak lens yang sekarang yang gede-gede Kayak banget anime yang, yang tapi yang besar rada gitu. anime Iya, enggak iya. juga, Iya, enggak iya. segitu. Cuma dia kayak, gue tuh cuman kayak pengen nambah lingkaran sekian, karena biar ngasih efek orang tuh rasanya kayak Janggal apa aja ya, apa yang gitu. salah di matanya ya, tapi Mhm. enggak, kayaknya sama aja gitu. Jadi beliau kan seneng banget main di area itu ya Oke. gitu kalau bikin film itu. Nah, gua kan sempet lihat trailernya lah ya, yang 1 menit beberapa detik itu, dan itu kan gua ngerasanya si setnya itu kayak pengap banget gitu. Memang Kelihatannya ya, kerasanya bukan nggak soalnya kelihatan, kerasa ya. memang beneran. Tapi di set seperti itu juga kalau Tisa. Iya emang kayak gitu. Tapi menurut gue tuh pengapnya tuh pas udah mulai yang ditutup sih. Betul. Jadi kan kayak seminggu pertama, karena seingat gue ya gitu, seminggu pertama tuh kita masih banyak banget ngambil adegan di luar. Ya Oke. masih outdoor. Masih outdoor, maksudnya ya pokoknya yang exterior day dan sebagainya. Nah terus pas udah masuk minggu kedua menuju minggu ketiga, udah full tuh yang scene-nya tuh mungkin cukup sulit, cukup tricky juga, dan malam. Jadi tuh segedung-gedung ditaruh kain hitam. Seluruh gedungnya. Satu Satu gedung, gedungnya. bener-bener Jadi satu kayak gedung. dari atas, dari atapnya tuh di Ada Tutup. ukuran kain segedung ya. Ada ya. paham gitu. Jadi intinya ditutup dari atas sampai bawah biar beneran nggak ada cahaya yang bocor. Nah itu tuh lumayan, satu lumayan nambah pengap lagi, kedua gue tuh lumayan jadi kayak disorientasi, kayak ini tuh jam berapa ya Iya, iya, gitu. sering kayak Karena gitu. kan nggak kena Sinar matahari. sinar matahari seharian tuh rada bikin badan lo Bingung. Iya, juga bener. ya gitu. Tapi sebenarnya jauh sebelum kita ngobrolin lebih banyak Oke, detailnya, oke. emang sebenarnya ketukar-tukar deh, Monster Pabrik Pabrik Rambut Rambut. itu ceritanya tentang apa sih Ya, sebenarnya? silakan. Jadi film ini bercerita tentang dua saudara, Putri yang diperankan oleh Rachel Amanda dan Ida yang diperankan oleh aku. Mereka berdua ini harus kembali bekerja di pabrik rambut yang dulu ibunya tuh bekerja di situ. Tapi mereka berdua itu harus kembali ke pabrik itu karena ibunya meninggal dengan tidak wajar. Mendadak, dan ibunya itu punya hutang di pabriknya, makanya kita harus membayar dengan bekerja di pabrik itu. Kita bekerja di situ sembari kita menguak sebenarnya ibu kita kenapa sih meninggalnya, kenapa seperti ini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke adventure mereka berdua gitu untuk menguak misteri kematian ibunya. Oke, ini kan Gitu. yang gua rasakan itu menyentil beberapa situasi ya. Tapi sebelum Oke. sebelum kesana di set itu selain pengap, ada ngerasa kayak horor-horornya gitu nggak sih? Vibe-nya. Senyumnya udah beda. Enggak. Justru karena kalau sejujurnya ya, yang setahu kita ini tuh, dan gue bahkan pertama kalinya syuting film horor yang Iya. nggak ada cerita horor aslinya. Iya. Jadi kayak aman Aman. gitu. Maksudnya nggak ada tuh kejadian yang tiba-tiba, kan biasanya kan ada yang orang kerasukan lah apa Iya. sebagainya. Tuh nggak ada, aman. Ya mungkin juga alasan sotoy gue mungkin karena entitasnya monster ya. Jadi mereka nggak ngerasa Tidak nggak relate terancam. gitu. Iya, iya, iya. Kayak nggak ngomongin gue gitu. Bener. Menurut gue. Tapi
kalau gue pribadi tuh paling kayak misalnya ini kan kita syutingnya di PFN, ya gedung lama terbengkalai, udah lama nggak ada isinya gitu kan. Jadi walaupun itu satu gedung udah full dibersihin untuk di set sebagai pabrik juga gitu, tapi kan tetap ada kayak misalnya kalau kita lagi syuting di satu area, tapi ada area yang misalnya nggak kena lampu atau kayak kita tuh mau ke toilet harus lewat sana, tapi lorong gelap dan rada jauh dari setnya nih, dari peradaban nih rasanya gitu. Nah itu gue selalu misalnya kayak di certain area dan di gelap itu tuh gue nggak lihat apa-apa, tapi gue udah tahu kayak nggak beres nih, nggak beres. Gak enak. Jadi gue selalu mengusahakan diri either gue berdua atau gue lihat sana cepet-cepet. Iya paham gitu kayak kayak karena gue harus lewat situ tuh kalau mau ke toilet gitu. Terus baliknya juga langsung jangan lama-lama deh gitu. Berarti kalau Manda sendiri ngerasain vibe horor tuh jarang apa belum pernah sama sekali? Dibilang sama sekali tuh enggak juga, karena gue pernah syuting horor sebelumnya ada kejadian gitu, tapi ya kejadiannya lebih ada yang salah satu pemain tuh kerasukan dan itu kesian juga sih, maksudnya agak lama gitu sampai rada mengganggu syuting gitu. Tapi kayaknya kalau jadi ngomongin pengalaman mistisnya gitu. Iya. Kalau gue tuh kayaknya ngerasanya sebenarnya gue tuh pernah ngerasa di rumah. Di rumah pas masih sama orang tua sih gitu. Tapi ya itu gue tuh bukan tipe yang bisa ngelihat, tapi gue tuh tahu kayak perasaan-perasaan ada yang ngeliatin gue. Rasa-rasanya gitu ya. Jadi kayak gue nggak tahu ini di mana, tapi gue tahu ini ada yang ngeliatin gue, fix ada gitu. Nah itu tuh berapa kali. Kalau Tessa kan udah cukup banyak ya film horornya. Terus kan kalau Tessa tuh pernah menghafalkan kayak mantra Jawa kuno kan. Nah dari pengalaman kita di luar Monster Pabrik Rambut dulu ya, cerita pengalaman horor yang terhoror apa ada nggak? Salah satu yang di film tersebut sih, dan itu kita emang sebelum syuting tuh harus semacam kayak jurit malam ya namanya. Jurit malam. Sih? Iya, jadi kayak maksudnya proses bonding kita tuh kita pergi ke tempat yang terbengkalai dan emang harus kayak ya ada game-gamenya gitu, kamu ke lokasi sini semuanya disebar, terus harus ada titik kumpulnya. Jadi uji nyali ya. Makanya perasaan ini gue kerja untuk film, kenapa beneran jurit malam gitu. Jadi salah satu pengalamannya itu, tapi emang aku bukan tipe yang bisa ngelihat dan merasakan, tapi kalau merasakan emang kalau tempat terbengkalai itu emang ada rasa-rasa ya pengap, rasa nggak enak, bulu kuduk merinding gitu, itu sudah biasa sih. Gitu. Tapi kalau ngelihat masing-masing belum pernah ya. Belum pernah. Jangan pernah kali ya, jangan ya. Gue sih bersyukur sih nggak dikasih kelebihan itu ya. Iya, apalagi gue kan sering, maksudnya ada adegan di make up menjadi hantu, sering kesurupan. Gue takut kayak makhluk-makhluk tersebut kayak tersinggung, lalu kayak gitu. Jadi kayak nggak mau.